Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat dan PT Kilang Pertamina Internasional KPI RU7 Kasim menggelar acara pelepasliaran satwa endemik Papua yang dilindungi. Bertempat di Taman Wisata Alam Kilometer 14 Sorong, Selasa 29 November 2022. Acara ini merupakan hasil kerjasama BBKSDA Papua Barat dengan PT KPI RU7 Kasim dalam mendukung pelestarian lingkungan termasuk flora dan fauna endemik Papua sesuai dengan visi misi PT KPI yang menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kerjasama ini sudah terjalin sejak tahun 2018 hingga tahun 2023, di mana salah satu programnya adalah pelepasliaran satwa-satwa yang dilindungi sesuai undang-undang. Dalam acara ini dihadiri oleh Direktur Utama dan General Manager PT Kilang Pertamina Internasional RU7 Kasim, Kepala Kantor KSOP Kelas 1 Sorong, GM Pelindo Cabang Sorong, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua, Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong, Kepala Cabang Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Sorong, Kapolsek KP3 Laut Sorong, Ketua Koperasi TKBM, Komandan Denpol, Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Sorong, tokoh masyarakat adat, dan para tamu undangan lainnya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaannya siang hari ini kami boleh berkumpul untuk bersama-sama menyaksikan acara pelepasliaran satwa liar yang dilindungi atas kerjasama PT Pertamina Kilang Pertamina International Refinery Unit 7 Kasim dan Balai Besar KSDA Papua Barat. Perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan kami lalui bersama, yaitu pembukaan yang sedang berlanjut, kedua sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Manajer General Manager PT Kilang Pertamina Internasional RU7 Kasim. Sambutan kedua dibawakan oleh Bapak Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, dan sambutan yang ketiga oleh Bapak Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Baik, kami beralih kepada acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak General Manager PT Kilang Pertamina Internasional RU7 Kasim, Bapak Yusuf Mansur. Kepada Bapak kami persilakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga alhamdulillah di kesempatan siang menuju sore ini kita masih bisa berkumpul, dan kita juga ini acara kita betul-betul didukung ini Pak. Tadi pagi hujan lebat Pak Joni, alhamdulillah siang ini cerah gitu ya. Alhamdulillah siang ini cerah. Yang pertama mungkin ingin saya izin menyampaikan Pak Dirut, Pak Taufik, bahwa kita PT Kilang Pertamina Internasional RU7 Kasim sudah bekerja sama dengan BBKSDA ini sejak 2018 Pak, sampai 2023, 5 tahun. Nah, dari rangkaian kerjasama ini banyak agenda-agenda sebenarnya yang kita siapkan Pak Joni ya,
Salah satunya kita juga sudah membuat santuari ya, baik in situ maupun ex situ. Baik di Tahura ini, di Kilang Kasim juga ada. Kita kemudian juga klinik Pak ya, klinik, kemudian juga kita ada hal-hal lainnya yang memang kita siapkan. Secara prinsip memang PT Kilang Pertamina Internasional komit, Bapak Ibu, kita komit bagaimana mengoperasikan kilang ini, kita fokus berwawasan lingkungan Pak. Salah satunya kita terus mendorong pemerintah dalam upaya-upaya menjaga pelestarian alam. Salah satunya kita pelestarian hewan-hewan endemik ini yang berada di Papua yang luar biasa, banyak sekali ragamnya di sini, Bapak Ibu semua. Kita juga sudah banyak mungkin Pak Kababes ya menyelamatkan hewan-hewan endemik, dan kita juga ini pelepas liaran ini yang kesekian kalinya ya, yang kesekian kalinya di sini, dan kami juga terus berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya pemerintah ini dalam memelihara alam ini, khususnya konservasi di Papua ini. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa terus meningkatkan Pak ya upaya-upaya untuk baik pencegahan maupun konservasinya itu sendiri, sehingga alam dari Pulau Papua ini khususnya di Papua Barat kita lebih beragam lagi ya dan terlindungi. Jadi kalau kita lihat banyak sekali hewan-hewan endemik di Papua ini yang akan dibawa keluar Papua. Nah, saya lihat luar biasa Bapak-bapak baik dari TNI, Polri, Lantamal semua Pak bisa mencegah itu ya, mencegah itu, dan salah satunya yang akan kita lepaskan ini yang akan dibawa keluar mungkin Pak ya, yang akan dibawa keluar oleh warga atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan segala upaya dan niat kita untuk terus menjaga lingkungan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alam kita tetap lestari. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, kami mohon kesediaan Bapak Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, pada Bapak Taufik Aditya Warman, kami mohon kesediaannya. Tentunya program seperti ini sejalan dengan visi daripada PT Kilang Pertamina Internasional maupun Pertamina secara grup. Karena mungkin pada saat sekarang di era globalisasi di mana dorongan untuk lingkungan, artinya mempertahankan lingkungan itu semakin kencang, maka salah satu program yang diharuskan ataupun dijalankan oleh kami juga termasuk ESG ataupun Environment, Social and Governance. Nah, di mana unsur environment-nya inilah yang mungkin rekan-rekan di RU7 Kasim itu dijawantahkan dalam bentuk program kerjasama dengan BBKSDA Papua Barat, yang tadi dilaporkan sudah hampir 4 tahun ya, berarti menginjak tahun 5 tahun depan. Makanya nanti saya tadi ngobrol dengan Pak GM, coba dilihat evaluasi apakah ada gap, apakah bagaimana kita sebagai BUMN bisa berkontribusi dalam hal unsur environment tersebut di tanah Papua ini. Saya selaku pimpinan di Kilang Pertamina Internasional tentunya sangat mendukung program-program seperti ini, dan saya kira ini ada sangat timbal balik lah, bahwa baik untuk RU Kasim mungkin ini sebagai salah satu kredit poin yang bisa disampaikan pada saat penilaian proper misalnya salah satu. Dan sebenarnya lebih mulia lagi ya, karena kita sebagai umat manusia ya berkewajiban untuk mempertahankan lingkungan hidup, kemudian termasuk satwa dan tumbuhan-tumbuhan yang seperti ini mungkin sudah sangat jarang kita temukan di kota-kota besar ya. Dan alhamdulillah kita berada di sini bisa saling bahu-membahu dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar, di mana keberadaan
kilang Pertamina Internasional melalui RU Kasim itu bermanfaat untuk lingkungan di mana kita berada. Saya kira itu demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat mendukung untuk program seperti ini. Apabila nanti katakanlah tahun 2023 ada program-program lain yang seperti ini yang perlu dilanjutkan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga, kami mohon kesediaan Bapak Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Kepada Bapak Joni Santoso kami mohon kesediaannya. Buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Direktur Utama PT KPI apa ya? Yang kami hormati, Pak Mansur, ya, GM PT KPI beserta jajarannya, sering bersama Pak Dodi. Ya. Kemudian Pak Wayan berkenan hadir, terima kasih Pak Wayan. Pak Wayan Kepala Stasiun Karantina kelas 1 Sorong. Kemudian juga jajaran Polsek Pengawasan Pelabuhan tuh ada Pak Fadli, terima kasih sudah datang. Dari Pomal, terima kasih Bapak sudah datang. Dan dari POM juga ya, Angkatan Darat ya Pak ya? Iya, terima kasih Bapak sudah hadir. Jadi tadi Pak Taufik, kenapa undangan itu kok stakeholder pelabuhan semua gitu? Jadi sebagian besar satwa yang mau dilepas liarkan ini adalah hasil tangkapan di Pelabuhan Laut Sorong, Pak. Yang ditangkap berdasarkan kerjasama bersama-sama dengan stakeholder yang ada di Pelabuhan Laut Sorong. Jadi ada karantina bersama kita, kemudian Polsek Pengawasan Pelabuhan Laut juga ada bersama kita saat itu, POM Angkatan Laut, POM Angkatan Darat juga bersama kita, kantor Syah Bandar juga bersama kita, teman-teman Pelni. Kemudian juga kita didukung pelaksanaan juga dengan NGO Pak, ya, komunitas satwa juga ada. Pak Alex juga hadir dari FFI Flower for Indonesia, terima kasih Pak Alex. Juga kami didukung oleh Balai Penegakan Hukum kami Pak, KLHK. Nah, ada yang mewakili juga, terima kasih Bapak sudah hadir ya. Pemirsa, sebelum satwa dilepas liarkan diperlukan beberapa treatment khusus, yakni habituasi atau transit sebelum dilepas liarkan, yang ditunjang dengan sarana prasarana kegiatan konservasi seperti klinik, kandang karantina, dan lain-lain. Ada 14 ekor satwa dilindungi yang dilepas liarkan setelah menjalani karantina selama 1-2 minggu, yang terdiri dari 1 ekor kakak tua raja, 3 ekor kakak tua jambul kuning, 3 ekor kasuari, dan 7 ekor nuri. Anggaran yang ratatanya ya segitu-gitu aja. Gapnya luar biasa Pak. Jadi 1 hektar itu kalau kita coba bagi dengan berapa sumber daya kita, satu orang tuh menjaga 1.200 hektar ya? Oh ya, 12.000 ya, hampir 12.000 hektar Pak. Dan kami itu biaya pengelolaan konservasi itu less than $1 Pak, kurang dari $1. Nah, ya untungnya salah satunya kami juga didukung juga oleh PT KPI RU 7 Kasim. Teman-teman mitra lainnya, FFI juga mendukung, dan yang tidak kalah pentingnya dukungan untuk kinerja kami dari para stakeholder, karantina, kemudian TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan kepolisian. Ya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu buat kita semua sudah bekerjasama. Bapak Ibu, jadi kesempatan kali ini tadi seperti saya sampaikan, sebagian besar
burung yang akan dilepasliarkan adalah hasil tangkapan di Pelabuhan Laut Sorong. Yang memang kalau saya tadi cerita, ini sebelum tadi pagi ada sosialisasi dengan stakeholder Pelabuhan Laut. Kalau Bapak Ibu coba browsing ya di Google ya, biasa kita apa-apa nanya Google ya. Kita browsing Pelabuhan Laut Sorong kemudian koma burung gitu. Nah itu isinya semua itu seperti tudingan ke semua stakeholder bahwa Pelabuhan Laut Sorong itulah pintu keluarnya satwa yang dilindungi ke wilayah tengah dan barat. Nah, jadi tadi sosialisasi tadi dalam rangka memperkuat juga sinergi dalam pelaksanaannya. Semua menjadi tertuduh kan Bapak. Semua stakeholder terkait. Jadi untuk menyelesaikan itu tentu harus bersama-sama sehingga semakin baik ke depan. Yang saya ingat tadi kemarin saya tanya, ini ada Pak Wayan, ada 4, ingat Pak ya, kita kemarin di Gunung Dempo itu 5 ya, 5 kasuari ya. 1 mati kan Pak ya? Waktu itu 4. Nah yang kali ini kesempatan lepas liarkan baru 2 Pak yang bisa. Yang 2 itu masih harus melalui proses habituasi. Dan Pertamina mendukung untuk sarana-prasarana habituasi kita. Terima kasih Pertamina. Selain beberapa satwas lainnya yang didukung. Kerjasama dengan Pertamina akan berakhir di Maret 2023. Tentunya besar harapan kita untuk bisa berlanjut Bapak ya, karena manfaatnya di kami banyak. Saya tadi juga lupa sampaikan salam ke keluarga kami Bu Ani Malaseme ya, yang bersama Bu Ani Malaseme kami itu ke depan itu mencoba membangun pemanfaatan pariwisata alam Bu ya di sini ya. Kita coba untuk memanfaatkan alam dengan tetapi mengedepankan masyarakat adat sebagai subjek yang mengelola. Bu Ani harus semangat ini. Mengurus izin aja memang tidak mudah, tapi saya pikir dengan semangat dan dukungan semua buat pihak benar-benar kita bisa mulai. Proses tiketing juga rencananya mau dimulai tahun depan ya Bu ya. Jadi semoga dengan sarana prasarana semakin lengkap, pengunjung semakin banyak ya, dan pendapatan negara bukan pajak juga semakin tinggi buat negara, dan yang paling penting juga pendapatan masyarakat setempat juga akan semakin baik. Saya pikir itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih buat kedatangan Bapak Direktur Utama, Pak General Manager dan seluruh manajemen dan para stakeholder yang saya hormati. Kita akan segera laksanakan pelepasan liaran, karena saya tadi sudah wanti-wanti sama teman-teman panitia. Saya cek tadi BMKG jam 3 hujan ini. Jadi harus cepat-cepat kita nih sebelum hujan. Ya. Saya akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Kami masuk kepada acara selanjutnya, acara pelepas liaran satwa. Namun sebelum melaksanakan pelepas liaran, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menengok sebentar kandang habituasi dari hasil kerjasama PT Kilang Pertamina Internasional dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Kami mohon kesediaannya Bapak Ibu. Belasan satwa yang dilepas liarkan ini merupakan hasil penangkapan dari kapal penumpang di Pelabuhan Laut Sorong oleh BBKSDA Papua Barat yang berkolaborasi dengan TNI Polri, Syah Bandar, kantor karantina, dan pihak terkait lainnya. Yang 3 Pak. Oh 3 yang bisa ya? Ya. Satwa itu sebelum ke alam orientasi dulu, jadi tidak langsung tetapi harapannya
dengan sudah melalui pemerintahan kami juga sudah Usai pelepasliaran satwa, acara dilanjutkan dengan tanda tangan berita acara oleh pihak terkait dan ditutup dengan foto bersama.
Pemirsa, demikianlah acara pelepas liaran satwa oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat dan PT Kilang Pertamina Internasional RU7 Kasim. Semoga program hasil kerjasama ini dapat terus berjalan, terutama dalam pengembangan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di Papua, serta sebagai sarana edukasi kepada masyarakat bahwa satwa endemik Papua harus dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan lagi, agar tidak punah dan berkelanjutan bagi generasi di masa yang akan datang. Salam konservasi.